Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Memasuki pelajaran 3 yang berjudul Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Baik, sebelum itu teman-teman, mari seperti biasa kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Baik, yuk sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan limpahkanlah kefahaman kepadaku. Kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta alam. Amin ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa sebelum belajar itu tadi kita bisa diberi kefahaman yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sudah siap ya belajar pendidikan agama Islam bersama Miss Bella. Ini untuk kelas tahfidz, kelas ICT, dan juga kelas internasional atau kelas ICT Ibnu Sina. Baik teman-teman yang sudah ada bukunya silahkan boleh disimak pelajaran yang ketiga. Setelah kemarin kita sudah belajar yang pertama itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Kemudian yang kedua kita belajar senang belajar Quran surat An-Nasr ya. Kemarin menceritakan macam-macam pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalau di dalam Quran surat An-Nasr itu ada peristiwa Fathul Mekah ya. Kemarin Miss Bella mengajarkan tentang itu. Nah, sekarang untuk pelajaran yang ketiga ini judulnya adalah Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tapi dalam video kali ini Miss Vela akan menyampaikan yang pertama dulu yaitu Allah Maha Esa. Baik teman-teman, mari disimak bersama ya. Nah, bacaan di sini. Ada berapakah makhluk hidup di sekitarmu? Tentu banyak sekali ya. Tapi ini ada 3 jenis makhluk hidup di sekitar kita. Yang pertama adalah manusia, ya, itu juga makhluk hidup. Yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan. Itu semua adalah makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yang bisa hidup ya. Yang hidupnya itu diberi nyawa oleh Allah, bukan diberi nyawa oleh manusia. Contohnya kalau robot, terus mainan, dan lain sebagainya itu bukan makhluk hidup, walaupun dia bergerak. Baik, semua makhluk hidup diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, nah, semua makhluk hidup, maaf ya, semua makhluk hidup tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah lah yang menumbuhkan dan mematikan makhluknya. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi Allah itu menghidupkan ya, menghidupkan makhluknya. Makhluknya tadi siapa? Manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Itu yang menghidupkan adalah Allah. Kemudian Allah juga yang mematikan mereka. Allah yang mematikan hewan, yang mematikan manusia, yang mematikan tumbuhan itu atas kehendak Allah. Karena Allah itu yang tadi dijelaskan adalah Maha Pencipta. Baik. Selanjutnya, anak yang soleh tentu meyakini bahwa Allah
Maha Esa dan Maha Pencipta. Buktinya ia rajin beribadah agar imannya kuat, ya. Rajin belajar, berdoa agar menjadi hamba Allah yang berguna. Anak yang soleh selalu takut melanggar larangan Allah. Ia selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jadi kalau kita itu percaya bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang Maha Esa, kita itu buktinya adalah rajin beribadah karena iman kita kuat. Iman itu artinya percaya, ya. Percaya kepada Allah. Jika percaya berarti kita itu rajin beribadah, rajin berdoa, ya, dan menjadi hamba yang berguna. Dan yang diingat selalu berbuat kebaikan walaupun tidak dilihat oleh manusia, tapi senantiasa merasa bahwa Allah mengawasi kita di mana-mana. Baik, selanjutnya ya. Kita lanjut. Bentar, maaf, sedang proses. Maaf ya teman-teman, ini belum bisa. Coba Miss Vela stop share dulu. Baik, Miss Vela share lagi ya. Baik, selanjutnya. Oke, nah di sini kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Perhatikan dan ceritakan gambar-gambar di bawah ini. Coba dilihat ya, teman-teman. Nah, di sini ada macam-macam alat transportasi. Ada bis, ada kereta, dan juga ada pesawat, ya. Ada Pak Pilot ini. Nah, coba Miss Vela tanya ya, pernahkah teman-teman semua naik bis, naik kereta, atau naik pesawat terbang? Ada yang sudah pernah naik pesawat terbang? Nah, di sana coba teman-teman perhatikan ya. Coba teman-teman perhatikan apa namanya? Di sana itu terdapat berapa sopir ya? Sopir dari kendaraan ini ada berapa kira-kira? Nah, pasti hanya ada satu sopir, satu masinis, dan satu pilot ya, yang memegang kemudinya ya. Bayangkan nih teman-teman, bayangkan jika yang memegang setir 2 orang, pasti jalannya bus gimana? Jalannya bus, kereta, atau pesawat ini bagaimana? Akan tidak nyaman ya, akan tidak nyaman bahkan dapat membahayakan penumpang. Misalnya kalau apa namanya? Kalau itu bisnya itu disopir oleh 2 orang. Ada siapa ini ya? Contohnya disopir sama Budi dan disopir lagi sama Edo. Dipegang ini, yang satu megang yang kiri, yang satu megang yang kanan. Nah, yang satu pengen belok ke kanan, yang satu pengen belok ke kiri. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu nanti aku mau ke kiri, aku mau ke kanan, aku mau ngerem aja, udah berhenti di sini. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Yang penumpang di dalam bis itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman, bahkan bisa jadi membahayakan. Apalagi yang di dalam pesawat ini. Bayangkan jika di dalam pesawat yang memegang kendali sopirnya itu adalah 2 orang, wah bahaya ini ya. Yang satu pengen naik, yang satu pengen turun. Nah, bagaimana ini? Ya pasti akan sangat membahayakan bagi penumpangnya. Sampai di sini jelas ya teman-teman, bahwasanya sama juga. Allah itu juga cuma satu. Yang memimpin di bumi ini, yang memimpin seluruh alam itu cuma satu. Cuma hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 2 gimana? Ya sama, perumpamaannya seperti sopir bis, sopir kereta, dan apa namanya, yang mengemudi pesawat. Nanti akan kacau, akan bahaya jika yang memimpin itu lebih dari 1 orang. Jadi yang memimpin itu hendaknya 1 ya, hanya 1. Kalau yang memimpin seluruh alam ini siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya.
Allah Maha Esa itu artinya adalah Allah Maha Satu. Ya, Allah itu hanya satu, hanya satu. Sama seperti sopir-sopir yang ini juga cuma satu, nggak bisa dua. Kalau dua nanti bisa bahaya. Baik, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini diterangkan lagi. Begitu juga dengan alam semesta. Semua yang mengatur adalah Allah yang satu. Allah yang disembah oleh semua manusia, Allah tempat manusia memohon sesuatu. Jadi ketika kita memohon sesuatu itu hanya ditujukan kepada Allah. Nggak boleh memohon kepada pohon, nggak boleh memohon kepada kuburan, nggak boleh memohon kepada apa ya, gunung dan lain sebagainya. Kita hanya boleh memohon dan menyembah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan yang lain. Jadi Allah itu hanya satu, nggak ada yang lain. Pokoknya yang wajib kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Itulah maksud bahwa Tuhan itu Maha Esa. Jadi Maha Esa itu artinya adalah Allah itu satu, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini lanjut lagi, meskipun satu, Allah itu maha kuasa. Allah menguasai alam dan makhluk ciptaannya. Allah tidak membutuhkan makhluk yang lain. Nah, di sini kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Jadi, meskipun Allah itu hanya satu, kan kelihatannya, Allah itu cuma satu, pasti nanti dikeroyok oleh 10 orang, pasti kalah. Nah, enggak seperti itu ya. Walaupun Allah itu satu, tapi Allah itu maha kuasa, maha perkasa, yang menguasai alam semesta dan seluruh ciptaannya yang ada di bumi. Allah itu enggak membutuhkan siapa-siapa. Cukup hanya Allah yang mempunyai kekuasaan yang enggak ada lawan. Ya, nggak ada tanding. Jadi Allah itu cukup satu sudah bisa mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, gitu ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Makanya kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib apa? Wajib menyembah, wajib melakukan perintahnya agar apa? Agar Allah tidak memberikan azab kepada kita semua, agar kita selalu senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut ya. Nah, di sini diterangkan lagi, ya ini Miswela ulangi kembali biar teman-teman semua paham. Apa sih maksud dari Allah Maha Esa? Nah, di sini Allah Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, ya. Sudah Miswela ucapkan berkali-kali ya. Allah Maha Esa itu artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu. Nah, di sini selanjutnya tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah lah yang wajib kita sembah. Jadi ketika kita sholat, itu kita menyembah kepada Allah. Dilarang bagi kita itu menyembah sesuatu selain Allah. Contohnya apa, Mi? Sesuatu selain Allah? Kalau teman-teman lihat, mungkin ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu besar, ya, memohon kepada benda-benda selain Allah. Itu sama Allah dilarang atau namanya adalah syirik, ya. Syirik itu menyembah selain kepada Allah. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang wajib kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya gimana ini, Miss? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak beranak, alias Allah itu tidak melahirkan, ya. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Jadi Allah itu sudah ada tanpa beranak, Allah tidak melahirkan anak, dan Allah itu juga tidak dilahirkan. Begitu ya, teman-teman ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu kan bisa beranak. Beranak itu melahirkan bagi perempuan ya, dan juga diperanakkan dan juga
kita ini berasal dari orang tua ya, seperti itu. Dan Allah tidak seperti itu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak punya anak dan Allah itu enggak punya orang tua, ya. Nah, tidak ada yang bisa menyamai karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan tumbuhan, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan malaikat, tidak sama dengan setan dan lain sebagainya. Allah itu ya, Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak ada yang mampu menyamainya. Jadi Allah itu Maha Esa ya, begitu. Lanjut yang terakhir. Nah, ini nih yang terakhir kita harus juga memperhatikan ya teman-teman bahwa segala ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus ya yang pertama kalau kita itu ibadah ditujukan hanya kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah, harus beribadah hanya kepada Allah. Dilarang ibadah selain kepada Allah. Jadi ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, semuanya lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah. Ya, semua yang kita lakukan, ya, beribadah, berbuat baik, menolong orang yang lain, ya, menolong orang lain, itu semua ditujukan hanya kepada Allah, ya. Lanjut, tidak boleh menghambakan diri selain kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Menghambakan diri itu gimana? Sama. Tadi tidak boleh kita itu menyembah selain Allah. Menghambakan itu menjadi apa ya? Pengikut kecuali kepada Allah. Jadi kita harus selalu senantiasa itu menyembah kepada Allah. Dilarang menyembah selain kepada Allah. Yang ketiga, yang selanjutnya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Menyekutukan itu menyamakan Allah ya, atau menduakan, atau ya menyekutukan itu menyamakan lah. Menyamakan Allah dengan suatu apapun atau kita meninggalkan Allah demi sesuatu. Contoh, apa ya? Misal menyekutukan Allah itu udah waktunya sholat, misal sudah waktunya sholat, tapi kita senang sekali, masih senang sekali main game. Nanti nunggu iqomah terlebih dahulu. Nah, itu juga sudah termasuk menyekutukan Allah ya. Itu juga sudah termasuk menyekutukan Allah karena kita lebih senang terhadap sesuatu itu. Contohnya tadi game ya, contohnya tadi game dibanding panggilan Allah untuk melakukan ibadah. Nah, itu tidak boleh ya, itu dosa besar. Begitu ya, solihah. Selanjutnya, nah ini tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Maksudnya apa ini, Miss? Tidak boleh percaya ya pada ramalan-ramalan nasib atau kalau sekarang itu teman-teman apakah sudah tahu dukun atau paranormal ya, orang-orang yang membaca ramalan-ramalan itu. Besok kamu akan beruntung, besok kamu akan mendapatkan motor, misal katakan, besok kamu akan menjadi orang yang kaya raya. Nah, itu omongan orang-orang dukun atau paranormal. Nah, kita tidak boleh meyakini atau kita tidak boleh percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa juga dijadikan artinya ingat ya. Jadi selalu memperbanyak ingat kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, ingat kepada Allah. Melakukan kebaikan, ingat kepada Allah. Mau melakukan keburukan, ingat lagi kepada Allah. Akhirnya nanti tidak jadi melakukan keburukan. Nah, ini tanda-tanda bahwa kita itu hanya beribadah kepada Allah. Yang harus kita lakukan ini tadi ya, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh meyakini ramalan-ramalan, dan selalu memperbanyak zikir kepada
Allah. Nah, insya Allah cukup teman-teman pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Coba kita review sebentar ya, kita review sebentar. Tadi kita belajar Allah itu Maha Esa, Allah itu hanya satu, dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Miss, kenapa sih Allah itu hanya satu? Nah, kita coba tadi melihat perumpamaan tadi ya, melihat perumpamaan tadi tentang supir sebuah angkutan atau alat transportasi ya, ada bis, ada kereta dan juga ada apa namanya tadi, pesawat. Nah, itu semua itu supirnya atau yang menjalankan kemudinya itu hanya satu, agar berjalan dengan baik. Kalau dua, nanti yang ada akan membahayakan, ya, akan membahayakan karena yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Apalagi lebih dari dua, wah semakin kacau ya itu. Bayangkan satu kemudi bis itu disopir oleh 10 orang. Wah, semuanya di depan pengen pengen memegang kemudi bis itu. Apa yang terjadi? Kacau ya, seperti itu. Jadi Allah Maha Esa yang menguasai seluruh alam semesta dan Allah itu Maha Perkasa. Walaupun cuma satu, tapi kekuatan Allah itu tidak ada yang bisa menandingi. Begitu ya, solih-solihah. Nanti setelah ini silahkan teman-teman mengerjakan lembar kerja yang Miss Vela berikan kepada teman-teman semua. Insya Allah cukup dari Miss Vela. Banyak salah dan kurangnya Miss Vela mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat-sehat di rumah ya. Semoga selalu senantiasa diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bye-bye. See you tomorrow. Assalamualaikum.